Hai pemirsa, kembali lagi di Reco Buntung Channel, channelnya Jogja. Dan Oke, kemarin kan pemirsa udah lihat tuh video yang udah diceritain sama Hani, menceritakan tentang mobil yang ada isinya. Betul sekali. Dan kali ini pemirsa masih bersama saya Hani Wandira dan saya Maida Mara, dan gantian nanti Maida yang akan cerita. Betul sekali. Tapi jangan lupa tetap kamu harus like, komen, dan juga pencet tombol loncengnya, ding ding. Subscribe juga ya. Yes. Terus kalau misalnya pengen ada cerita-cerita seru untuk diceritakan, bisa nanti kirim ke sosmednya Reco Buntung. Boleh. Atau bisa komen di bawah tuh ya. Oke. Dan lanjut ke cerita. Jadi gimana tuh Mei ceritanya? Jadi gini Hani, ini cerita itu adalah ketika di 2011 ya kalau nggak salah. Ini cerita aku alami sendiri. Oke. Aku alami sendiri di mana waktu itu aku masih bekerja di tempat asalku di Magelang gitu kan. Nah ceritanya mohon maaf ya, aku bukannya pingin menunjukkan sesuatu kalau aku, tapi sorry, aku nggak mau dibilang aku anak indigo. Mau nanti disensor ya kakak. Bukan disensor lagi ya kakak. Jadi di antara semua keluarga besar aku itu bisa dibilang aku yang paling sensitif. Oke. Jadi ceritanya itu adalah ketika aku ini sekitar jam berapa ya, 1:30, 1:30 pagi. Oke. Jadi di mana waktu itu posisinya kakak kandung aku kan kerja di Surabaya. Nah di rumah itu cuman ada aku, ayah sama bunda, dan juga ada dedek bayi, dan dedek bayi itu adalah anak dari tante yang dititipkan ke bunda karena waktu itu tante lagi sakit gitu. Umurnya mungkin sekitar 1 bulanan belum ada lah. Nah jadi masih kecil banget gitu. Nah jadi waktu itu ceritanya adalah aku tidur di kamar gitu kan. Aku tuh bukan tipe orang yang kalau tidur itu harus gelap. Aku nggak mau. Jadi harus terang gitu ya? Jadi harus terang. Jadi nanti kalau misalnya kamu ngeliat sesuatu tuh apa HD gitu, high definition gini. HD banget itu. Beneran. Jadi itu memang harus terang banget gitu kan. Nah, waktu itu aku nengoknya hadapnya ke arah barat. Ke arah barat. Jadi aku hadap barat gitu kan. Terus dengan posisi miring. Posisi miring. Hani pernah, atau mungkin pemirsa pernah ya, kalau bahasa Jawanya itu adalah tindian. Ya pernah. Nah tindian itu ada yang bilang kalau itu di medis itu ada juga ada penjelasannya, tapi ada juga penjelasan yang ya mistis kayak gitu. Nah di situ awalnya aku kayak ngalami kayak namanya tindian, tapi aku kayak sadar gitu loh, ini bukan tindian gitu. Nah apa yang aku rasakan, jadi suatu saat waktu itu tiba-tiba itu perut aku tuh ketarik Hani, ketarik ke belakang. Coba deh pemirsa sama Hani bayangin ya, ketika kalian tidur hadap ke barat gitu kan, pokoknya miring aja, terus perut kalian tuh kayak ada yang narik, set kayak gitu kan. Jadi kita posisinya jadi kayak dipeluk gitu ya? Dipeluk gitu kan dari belakang. Dari perutnya? Iya dari perutnya. Terus aku tuh itu yang aku rasakan, set, aduh ini apa kayak gitu. Terus aku melek tuh kayak jadi Jadi kamu sadar ya waktu itu? Sadar. Itu ada ventilasi di atas pintu itu kan, ada ventilasi. Aku kayak ngerasa di situ ada sosok tuh, apa tuh? Aku nggak ngerti. Aku belum bisa lihat apa sih itu gitu kan. Cuman aku kayak ngerasa perutku kenapa kayak ditarik. Setelah perut ganti leher. Pernah dicekik. Benar-benar. Itu tapi kelihatan nggak sesuatu itu yang? Itu enggak, belum kelihatan. Cuman kerasa. Jadi setelah perut itu leher. Tapi perut ini masih kerasa ditarik. Jadi perut ditarik, habis itu leher. Jadi kayak benar-benar di belakang, di samping kiri kepala aku tuh kayak ada sesosok gitu, dan aku nggak tahu ini apa gitu. Dan di situ aku baca ya Allah, apapun yang terjadi hamba pasrah gitulah, ini apa gitu. Kalau tindian kenapa aku sadar kayak gitu kan. Dan ternyata setelah aku mencoba untuk tenang, aku beranikan diri untuk melihat sosok yang ada di samping aku, yang siapakah sih yang meluk aku dari belakang. Siapa? Kamu nengok? Kamu berani? Iya, berani nggak berani. Dan itu dalam kondisi terang ya? Dalam kondisi terang. Dan itu adalah Poci Kak. Hantu bungkus? Yes. Oh my god. Ya, itu menurutku hantu yang apa ya, yang paling paling serem gitu kayak. banget.
itu Jadi di posisi- antara jenis-jenis makhluk mitos ya bener. yang kita kenal di Indonesia itu aku memang paling takut sama satu jenis makhluk itu Aduh, serem beneran. banget sih. Jadi bener-bener pocong pemirsa. kamu dibulu pocong. Ya, bayangkan aja. Dan itu dalam bentuk atau keadaan yang benar-benar anyir. Kamu bisa bayangin gak sih baunya tuh anyir gitu, Ya anyir dan gosong. Mukanya Sampai gosong. aku nggak bisa lihat gitu loh, kayak hitam tuh kayak hitamnya tuh hitam. Naudzubillah kayak gitu. Bingung. Di saat itu aku kayak sebenarnya aku takut sih. Kak, aku takut waktu bener-bener takut. Tapi karena kenapa? Karena aku tahu ini ada sesuatu yang jahat. Gitu. Aku tanya, maksudnya tanya Ke siapa? istilahnya ya ke pocong ini, ke poci ini aku Kamu tanya. ngomong. Aku ngomong, Oh my aku God. ngomong, tapi aku tidak bisa ngomong keras gitu. Aku hanya ngomong siapa kayak gitu. Kamu siapa kayak gitu. Dan Kamu dengan melihat dia? iya. Tapi aku tidak bisa noleh sepenuhnya loh Kak. Jadi kayak ini kan ketahan kayak gitu kan. Terus ketika aku tanya kamu siapa gitu, si poci ini membisikkan di telinga kiri aku dengan bahasa Jawa, bilang apa coba? Apa? Ono sing arep mati. Ini apaan sih? Nggak tahu. Oh, ini maksudnya ono sing arep mati itu ngomong untuk kamu? Untuk atau- aku. Jadi aku langsung sadar waktu itu. Aku langsung seset. Oh, ternyata ini adalah maaf kiriman. kiriman gaib ya, kayak Ya. semacam santet gitu ya? Ya walau alam aku nggak tahu, tapi aku kayak wah ini kayak kiriman nih gitu kan. Terus habis itu aku bilanglah balik ke dia gitu. Oh ada yang mau mati kayak gitu. Terus ya maaf ya, mungkin karena waktu itu aku masih labil atau gimana, itu tak tantang si poci ini. Kamu dibayar pakai apa sama tuanmu kok sampai berani kesini dan bilang kalau ada yang mati, ada yang mau mati kayak gitu. Kok berani banget sih kamu? Aku juga nggak tahu Kak, bisa berani itu aku. Aduh. Terus habis itu dia ketawa. Tahu nggak sih ketawanya tuh? Pemirsa kalau pernah lihat pernah baca komik, ketawa itu mulutnya biasanya sampai sini kan. Itu beneran. Oh my God. Itu sampai Itu sekarang lebar kadang banget. Warnanya lebar. apa? Iya pokoknya ketawa aja deh, kelihatan putih kayak gitu giginya. Aduh. Mana untuk nenek? Ya itu yang aku lihat gitu kan. Nah terus habis itu aku berusaha untuk apapun lah sebisa mungkin aku harus bisa lepas dari cengkraman si tangan ini karena perut aku sama leher aku Masih udah kenceng sakit ya? banget Kak. Ini Tapi sakit banget. Masih dipegang, masih kenceng? Masih. Dan pokoknya aku sebisa mungkin lah udah pokoknya aku harus bisa tenang. Nah akhirnya nggak lama dia pergi tapi ternyata ada sesosok lagi nih yang ada di depan pintu. Aduh rame banget. Tapi aku nggak tahu. Tapi itu nggak tahu apa. Jadi yang datang tuh dua. Oh enggak, tapi enggak kelihatan, satunya enggak kelihatan di pintu. Nggak kelihatan di balik gitu. Tapi aku ngerasa kayak ada sesuatu kayak gitulah. Tapi walau alam juga aku nggak ngerti. Cuman oh ada temennya juga ternyata. Dia pergi lah. Si poci ini pergi. Setelah itu pemirsa yang terjadi, aku beranikan diri dengan aku waktu itu kondisinya adalah keringat dingin, keringat aduh pokoknya dingin gede-gede gitu kan. Aku jalan lemes banget ke kamar bunda. Dan Jam berapa itu posisinya? itu kemungkinan jam 2-an ya? dan apa yang terjadi pemirsa, aku buka pintu kamarnya bunda itu ternyata bunda di situ lagi sholat tahajud. Oke. Sholat tahajudnya nggak di musola kan, kita rumahnya ada musola. Yang di musola itu ada ayah di situ, tapi yang di kamar itu bunda karena bunda sambil nungguin dedek bayi ini gitu. Terus di situ aku langsung kayak aku menyimpulkan sendiri, oh jadi yang mau diserang itu bunda, tapi karena bunda lagi sholat nyerangnya ke aku. Oke, baik. Oke, dan habis itu aku langsung tidur di dekatnya dedek bayi dan aku nggak bisa ngomong apapun. Paginya aku demam Kak sampai 3 hari Kak. Aduh, ini kayaknya efek karena ketemu poci tadi tuh ya. Iya, dan di situ aku cerita sama ayah bunda gitu kan bahwa apa yang terjadi semalam itu seperti ini gitu kan. Terus ya sudah kita ikhtiar tawakal apapun lah kita pasrah sama Allah gitu. Dan akhirnya ayah bunda datang ke Pak Kiai, gitu kan, menceritakan kronologinya kalau aku sakit demam gitu kan, dan Pak Kiai ternyata mengiyakan, oh ini ya, ini adalah kiriman tapi walau alam kayak gitulah istilahnya gitu, nggak boleh dendam, nggak boleh apa-apa kayak gitu. Tapi Kak, ini tidak terjadi sampai di situ saja. Masih ada lagi kelanjutannya. Jadi si Poci sama si teman-temannya itu dalam 3 hari itu pemirsa itu mengelilingi rumah aku. Ngelilingi rumah, jadi kayak dipantau gitu loh, jadi kayak CCTV gitu loh pemirsa. Iya. Kayak gitu. Itu kelihatan atau gimana? Ada yang tahu atau gimana? Kebetulan aku sih yang maksudnya sensitif ya? Ya sensitif banget aku. Oh ini gitu. Jadi aku kerasa masih kayak ada yang ini ya.
Terus patroli jadi mereka. Patroli, bener banget. Selama 3 patroli. Dan waktu itu di hari kedua kalau nggak salah ya, di hari kedua aku sakit gitu, kita akhirnya sholat tahajud bareng. Itu sekitar jam 12:30, jam 12-an lebih gitu. Terus ketika sholat tahajud kan aku dekat sama ini kan aku, ini ayah, ini bunda di sini nih. Terus dedek bayi diajaklah kamu sholat. Ketika kita zikir gitu dalam suasana hening gitu, tiba-tiba tangan ayah itu tuh gerak sendiri pemirsa. Aduh, gerak. Jadi kan aku kan pakai jaket kan aku demam ya. Jaketnya kan aku lepas kan aku sholat, taruh di depan aku gitu. Nah tangan ayah tuh gerak begini, tiba-tiba tuh nyengkrem jaketnya gini loh, set gitu. Tapi aku diem aja. Ayah itu sadar nggak? Enggak, ternyata ayah nggak sadar. Aduh, Dicengkrem gitu, akhirnya kita berdoa tuh dilepas gitu kan. Nah setelah sholat ayah tiba-tiba bilang, kok mau ono monyet melebu yo? Aduh mohon maaf, saya merinding kakak. Itu di musola kan ya posisinya? Iya, tapi katanya ayah itu kera gitu loh. Mau kok ono kera melebu yo, dek gitu. Kera, terus lah kera apa ya? Itu kok masuk di jaketnya adek ya kayak gitu. Jadi ayah ngelihat itu Iya, yang dicengkrem itu. tapi memang itu kayak di bawah alam sadar gitulah, tiba-tiba gerak kayak gitu. Ya walau alam sih pemirsa, kita ngalamin memang hal seperti itu. Dan ternyata yang namanya ilmu hitam, aduh, Ternyata ada ya. ada Sendiri sama. Ya, Ya memang bener pemirsa, karena Mei ini paling sensitif kalau di radio ini ya. Dia paling tahu tuh ada apa-apa di sini gitu kan. Ya gitulah. Paling bikin deg-degan nih dek gini ono dek nih. Ya gitulah pemirsa ya. Jadi ini cerita yang aku alami sendiri beberapa tahun lalu di 2010-2011 lah ya. Dan tapi, itu setelah 3 hari itu apakah akhirnya ancaman itu pergi? iya, ancaman itu alhamdulillah pergi. Tapi ya kita sebagai manusia ya kan hanya pasrah gitu kan, tawakal, ikhtiar kayak gitu. Dia yang pasti ya memaafkan lah siapapun Tahu, yang tapi tahu siapa yang walau alam lah. Nggak pingin tahu juga ya begitu pemirsa ya. kayak gitu. Aduh, dipeluk poci. Itu romantis, tapi romantis kayak gimana kak? Gagal aku kan. Kayak berasa meluk guling tapi ada mukanya gitu ya pemirsa. Mukanya ghost. Tapi sampai sekarang aku kalau masuk di kamar itu jadi kayak aku nggak mau masuk kamar gitu lagi kayak gitu. Mau aku nenggono. Aku mau nggonamu nek ngono. Jangan gitu. Gitu sih pemirsa ya. Oke, sekian dulu ceritanya dari Meidam. Semoga ini juga bisa jadi apa ya? Jadi pembelajaran bahwa ya jangan main-main sama hal-hal seperti itu. Dan memang ini satu kisah ya, ternyata memang bisa jadi ada yang sering nonton di TV atau di film. Ternyata di dunia nyata juga ada. Apalagi kalau niatnya udah untuk menjatuhkan orang. Aduh, naudzubillah ya. Semoga kita dijauhi dari hal seperti itu ya. Min zalik ya. Begitu pemirsa. Ya, sampai di sini untuk cerita hari ini. Semoga ini bisa menjadi tambah pengalaman cerita horor dari pemirsa untuk bisa diceritakan dan di-share untuk channel ini nanti ke teman-teman semuanya. Jangan lupa pokoknya tetap like, komen dan juga subscribe. Jangan lupa pencet tombol loncengnya. Iya, supaya kalau misalnya ada video terbaru kamu bakal tahu duluan. Oke deh, kalau gitu saya Meida Mara dan juga saya Hani Wandira pamit. Pareng. Rasanya dipeluk ya apa? Anyes apa piye? Pocong. Tapi beneran itu kayak apa, kayak bau anyir darah gitu loh. Iku rupane iki lho. Bungkusan tenan ngono. Iya, pokoknya putih aja gitu.